Dia tidak tercinta, yang benar-benar polos, suci, dan tidak berdosa. Dia turun langsung ke Sumatera untuk membagikan bantuan kepada masyarakat korban banjir. Benar-benar pemimpin yang peduli dan juga humanis ya. Tapi jangan terharu dulu. Kalian sadar nggak sih, ada harga mahal yang diambil dari tanah yang sama? Tahu nggak di Sumatera itu, lebih tepatnya di Aceh Tengah, Biren sampai Benar Meriah, perusahaan beliau yaitu PT Tusan Mutari Lestari justru menguasai lahan seluas 97.000 hektar tanah. Itu tanah hutan pinus ya, yang diubah kemudian menjadi lokal industri. Jadi ibarat tangan kanan beliau ini ngasih beras, tapi tangan kirinya berbisnis dengan hampir 100.000 hektar tanah di hulu. Di area hulu loh ini. Area hulu itu penting banget untuk nggak dijadikan ladang bisnis kayu, karena berfungsi sebagai kawasan konservasi, yaitu untuk mencegah bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor di hilir. Coba kita geser ke Kaltim ya, ini area yang akan menjadi fokus kita. Lewat holding company bernama PT Nusantara Energi, Prabowo itu nggak cuma megang saham, tapi beliau yang punya bisnis tambang batu bara. Dan ini bukan bisnis sendirian gitu loh, ini bisnis milik jejaring keluarganya dan juga kroni-kroninya. Kalian bisa cek datanya di Google. Di struktur perusahaan itu ada nama anaknya, Didit selaku Dirut, dan juga wakil bendaharanya di TKN dulu, yakni Simon Aloysius Mangkiri. Mulai dari PT Nusantara Kaltim Co seluas 11.000 hektar, PT Eramada Persada Nusantara yang hampir 15.000 hektar, sampai PT Nusantara Wahau Co sebesar 15.000 hektar. Belum lagi nih PT Kiani Hutan Lestari yang luasnya 53.000 hektar. Semuanya numpuk di Kutai Timur. Dan yang paling gongnya adalah PT Kertas Nusantara di Berau yang luasnya 223.500 hektar. Kenapa bisnis batubara ini berbahaya banget? Jadi, aktivitas pertambangan batubara itu kan ngebuka lahan ya, dan pasti deforestasi besar-besaran lah, ngebabat pohon untuk dijadikan tambang terbuka. Nah, ini bisa menghilangkan vegetasi dan juga mengubah struktur tanah sehingga meningkatkan resiko erosi dan juga mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Jadi, ini akan memicu banjir bandang dan juga rawan banget sama longsor. Belum lagi, Prabowo juga pemilik saham utama di PT Tidar Kerinci Agung, sebuah bisnis warisan ayahnya yang kini dikelola oleh adiknya Hasim Joyo Hadikusumo. Perusahaan ini bergerak di pengusahaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas puluhan ribu hektar yang membentang di wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Jadi kalau kita mau total semua konsesi yang terhubung sama Prabowo itu totalnya hampir 615.000 hektar. Itu setara dengan 10 kali lipat luas DKI Jakarta. Bayangin, hutan seluas itu diubah jadi lubang tambang dan juga perkebunan monokultural. Hutannya hilang, daerah resapan airnya juga hancur. Jadi kalau banjir bandang datang atau longsor menimbun rumah warga, masa mau berlaga jadi pahlawan lagi? Jadi tolong diingat, bencana ekologis yang kita rasakan sekarang ini itu ada andil dari bisnis para elit juga. Dan harusnya kita bisa menuntut lebih gitu loh, tanggung jawab dari mereka. Alih-alih ngebelain tindak tanduk mereka. Dan hal-hal kayak itu harusnya kita dalemin juga. Jangan ngurusin soal tumbler hilang aja ataupun skandal artis gitu loh. Persoalan gini bahkan ya lebih ngaruh aslinya ke hidup kita.